semua orang ini masih berharap kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Wajar saja karena baru 100 hari. Sehingga mereka berharap doing something real dalam hal pemberantasan korupsi, tidak hanya omon-omon. Nah, kita belum melihat doing something realnya itu. Memang ada Kejaksaan Agung buka kasus Zarub Rikar. Oke? Tapi ujungnya apa? Ini kayaknya ada permainan juga, nggak dijelaskan berapa harta yang disita, dari mana sumber harta tersebut dan lain sebagainya. Kelihatan kan sudah mulai ada yang namanya barikade-barikade. Kasus Harvey Muiz 300 triliun. Kita tidak tahu berapa uang pengganti dan lain yang bisa di recovery. Tapi yang jelas hukumannya cuma 6,5 tahun. Itu yang paling tinggi. Dan alhamdulillah menjadi 20 tahun di pengadilan tingginya. Tadi pengadilan negeri. Itu saja. Ini ada kasus lagi sekarang. 193,7 triliun. Ya kita berterima kasih kepada Kejaksaan Agung yang barangkali lebih gencar, lebih bernyali dibandingkan KPK yang hanya kasus ecek-ecek Hasto sebagai benchmark, sebagai indikator katalisator mereka. Lucu juga sebenarnya. Padahal mereka harusnya menjadi garda terdepan dalam hal pemberantasan korupsi dan pengembalian uang negara. Kesannya kok ecek-ecek yang diproses. Sementara Kejaksaan Agung 300 triliun, 193 triliun dan lain sebagainya. Kalau Kejaksaan Agung lebih bernyali dan lebih powerful dibandingkan KPK, ya nggak perlu ada KPK kalau begitu caranya. KPK kok ngurusin soal Hasto. Seratus hari pemerintah baru dan hama lama yang terus beranak. 100 hari berlalu, kami tak meminta keajaiban surga turun dari langit. Kami hanya minta satu hal sederhana, hukum ditegakkan, bukan dikangkangi oleh bajingan berseragam negara. Tapi apa yang kami lihat? Koruptor berjatuhan satu-satu, bukan karena keberanian aparat, tapi karena bangkai mereka sudah terlalu busuk, hingga bau amisnya menyebar ke seluruh negeri. Wahai Presiden Prabowo, kami percaya kau lahir dari tempaan medan tempur. Tapi kenapa kau tampak gemetar di hadapan koruptor? Kenapa tanganmu dingin saat harus menandatangani hukuman mati para penghisap darah rakyat ini? Atau jangan-jangan istana sudah dikepung lintah berkepala manusia yang kau sendiri tak kuasa melawannya? Dan kini minyak negeri ini dioplos jadi racun oleh petinggi-petinggi Pertamina yang menjual sumpah jabatan demi emas haram. Minyak bercampur limbah dijual di pom-pom rakyat jelata, motor mati mendadak, perut anak kosong berkepanjangan, semua demi kantong-kantong celana brengsek di gedung Meganan busuk. Wahai pemerintah, sudah berapa banyak rakyat kalian cambuk dengan kebohongan? Sudah berapa banyak sumpah jabatan yang kalian kunyah dan kalian muntahkan ke muka rakyat? Jika dulu kami percaya, hari ini kami muak. Jika dulu kami berharap, hari ini kami ingin memberontak. Koruptor-koruptor babi ini tidak cukup sekadar dijebloskan ke penjara mewah, mereka harus digiring ke pengadilan rakyat, diseret di jalanan, dirampas seluruh hartanya, bahkan harta yang pernah mereka berikan kepada anak istri, kerabat, dan selir-selir mereka. Harta yang pernah mereka cuci dengan air mata rakyat harus kembali kepada rakyat. Wahai pemerintah, ambil semua tanah, rumah, mobil, bahkan jam tangan dan pakaian dalam mereka, lelang di tengah lapangan, dan hasilnya bagikan kepada rakyat yang selama ini mengisi tangki dengan BBM racun buatan mereka. Biarkan keluarga mereka merasakan lapar yang sama, yang selama ini kalian timpakan kepada kami. Karena bagi kami, koruptor-koruptor ini bukan sekadar pencuri, mereka biadab. Lebih hina dari binatang jalang yang berkubang di got-got hitam.
Mereka pembunuh perlahan, membunuh mimpi, membunuh harapan, membunuh masa depan anak-anak kami, semua demi perut mereka yang tak pernah kenyang. 100 hari pemerintahan baru, tapi kami belum melihat satupun koruptor ditembak mati. Jangan-jangan negara ini hanya berani pada maling kecil di pasar, tapi gemetar di hadapan tikus-tikus berjas tebal. Jika begitu, tak usah bicara revolusi mental, karena mental kalian sudah kami kubur dalam lubang pengkhianatan. Kami rakyat kecil, tidak meminta istana, tidak meminta fasilitas mewah. Kami hanya ingin keadilan agar hama bernama koruptor ini dimusnahkan, bukan dinegosiasi. Dan jika kalian tak mampu, izinkan tangan-tangan kami yang bekerja. Karena bagi kami, koruptor adalah musuh bersama dan musuh rakyat adalah musuh negara. Ingat, 100 hari bukan waktu pendek dan kesabaran kami bukan sungai tanpa tepi. Jika pemerintah terus diam, tunggu saja, api di dada rakyat akan membakar istana kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya, sobat RH sekalian, kita tidak tahu ya siapa yang membuat ini. Saya mendapatkannya dari WA yang menyebar ya kemana-mana, dan saya kira apa yang disampaikannya itu adalah pesan moral yang luar biasa bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau Presiden Jokowi ya, seperti SBY juga ya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hebat nih Jokowi ini, orang masih slip of tongue mengatakan pemerintahan Jokowi ya. Entah slip of tongue, entah itu realitas. Jadi saudara sekalian, apa yang harus disikapi oleh Prabowo mendengar aspirasi seperti ini dan banyak aspirasi lainnya? Nanti kita akan spill lagi aspirasi-aspirasi itu. Sederhana sesungguhnya ya. Kalau pemimpin yang mau lurus, kan saya katakan tadi 3 pemimpin lurus, dipaksa bengkok dan bengkok. Kalau pemimpin lurus dan tidak ada problem, ya dia lakukan apa yang diinginkan oleh rakyat, yaitu hukum seberat-beratnya koruptor. Tapi pakai manajemen bagaimana pemberantasan korupsi itu. Perkuat KPK-nya. Ya. Kemudian ganti Kapolri yang sontoloyo menjadi dengan Kapolri yang barangkali bisa lebih dipercaya dalam hal pemberantasan korupsi. Kemudian juga kejaksaan juga harus di reshuffle. Kemudian hakim-hakim dan lain sebagainya. Jadi ada langkah-langkah yang betul-betul manageable, bisa dilaksanakan dan pastinya akan didukung oleh rakyat kalau memang dilakukan sungguh-sungguh dalam hal pemberantasan korupsi. Karena memberantas korupsi itu tidak hanya bisa dilakukan dengan memberantas koruptornya saja, tapi beres di hulu, di penegakan hukumnya, di penegak hukumnya, di pengadilnya, yaitu hakim-hakim dan lain sebagainya. Jadi kalau Prabowo not the problem, ya not part of the problem, nggak masalah. Tapi bila dia is part of problem, masalah, sorry. Tapi kalau he is not part, he is not problem ya. Kalau dia bagian dari masalah, ya akan masalah. Tapi kalau dia bagian dari solusi, akan baik sesungguhnya. Jadi saudara sekalian, pemerintah atau Prabowo tidak perlu risau mendengar kritik-kritik seperti ini. Ini kritik yang benar, membangun sebenarnya. Tapi masalahnya adalah barangkali fase sekarang ini Prabowo Subianto adalah pemimpin yang dipaksa bengkok. Siapa yang memaksa? Ya kekuatan-kekuatan oligarkis. Kekuatan-kekuatan dari rezim lama yang masih pengaruhnya besar sekali. Sehingga dia tidak bisa mengejawantahkan apa yang diomongkan pertama kali ketika pidato, yaitu mau berantas korupsi. Alih-alih memberantas korupsi, ya yang dilakukan malah para koruptor-koruptor itu direkrut di ring-ring satu istana. Jadi pembantu-pembantunya. Kok suzon? Kan sudah ada bukti-buktinya kan. Ada ketua umum partai katanya ada 11 sprindik sehingga terpaksa mundur. Ada menteri yang incredible, nggak jelas dari mana kekayaannya tiba-tiba termasuk yang paling kaya ya. Katanya ada fee kalau dia main begini dan lain sebagainya, kan itu kan sudah terbuka semua. Ada
yang terlibat dalam kasus BTS dijadikan menteri, dapat fee juga, dan lain sebagainya. Masa Prabowo Subianto tidak paham mana menteri yang bermasalah? Belum lagi yang ada terkait judi online dan lain sebagainya. Toh tetap dipakai. Nah, kalau kita mau mau memberantas korupsi dari situ dulu. Pastikan kabinet tuh clear. Bahkan bila perlu harta kekayaan itu disuruh yang namanya pembuktian terbalik. Anda seumur hidup mengabdi kepada negara, tapi tiba-tiba kaya raya dari mana? Ya kan? Misalnya seorang penegak hukum dari awal sampai akhir pensiun jadi penegak hukum, lalu jadi menteri, tiba-tiba kaya raya minta ampun. Perlu ditanyakan dari mana hartanya. Jadi saudara sekalian, ini kan soal apakah ada will atau tidak, ya? Ada political will atau tidak. Tapi kalau tidak ada political will ya percuma saja kita ngomongnya. Begitu sobat era sekalian, ya. Dan kalau kita lihat, ya, semua orang ini masih berharap kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Wajar saja karena baru 100 hari. Sehingga mereka berharap doing something real dalam hal pemberantasan korupsi, tidak hanya omon-omon. Nah, kita belum melihat doing something realnya itu. Memang ada Kejaksaan Agung buka kasus Zarub Rikar. Oke? Tapi ujungnya apa? Ini kayaknya ada permainan juga, nggak dijelaskan berapa harta yang disita, dari mana sumber harta tersebut dan lain sebagainya. Kelihatan kan sudah mulai ada yang namanya barikade-barikade. Kasus Harvey Muiz 300 triliun. Kita tidak tahu berapa uang pengganti dan lain yang bisa di recovery. Tapi yang jelas hukumannya cuma 6,5 tahun. Itu yang paling tinggi. Dan alhamdulillah menjadi 20 tahun di pengadilan tingginya. Tadi pengadilan negeri. Itu saja. Ini ada kasus lagi sekarang. 193,7 triliun. Ya kita berterima kasih kepada Kejaksaan Agung yang barangkali lebih gencar, lebih bernyali dibandingkan KPK yang hanya kasus ecek-ecek Hasto sebagai benchmark, sebagai indikator katalisator mereka. Lucu juga sebenarnya. Padahal mereka harusnya menjadi garda terdepan dalam hal pemberantasan korupsi dan pengembalian uang negara. Kesannya kok ecek-ecek yang diproses, sementara Kejaksaan Agung 300 triliun, 193 triliun dan lain sebagainya. Kalau Kejaksaan Agung lebih bernyali dan lebih powerful dibandingkan KPK, ya nggak perlu ada KPK kalau begitu caranya. KPK kok ngurusin soal Hasto, ya kan? Tapi ada juga kasus-kasus seperti Tom Lembong misalnya, ya, yang kemudian membuat orang marah. Jadi sobat era sekalian, itu adalah aspirasi. Aspirasi tidak boleh dikekang, ya. Aspirasi sah under the constitution, ya, walaupun tadi ada bahasa bilang bangsat dan lain sebagainya, tetapi itu tidak langsung dilabelkan kepada subjek atau orang tertentu. Jadi umum saja dia bilang seperti itu. Jadi kemarahan, toh itu adalah kosakata bahasa Indonesia, masa kita nggak bisa sebutkan di dalam ruang kemarahan kita, ya, kecuali kita direct kepada orang tertentu di mana punya potensi untuk adanya pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, whatever lah, ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Saya mengucapkan selamat menjalankan ini tadi berbuka dan sekarang menjelang sahur, ya. Semangat kita sahur untuk puasa yang ketiga. Hari ini saya suntik meningitis karena mau berangkat umroh. Insya Allah, ya. Ada 120 orang yang berangkat, tinggal tersisa 7 seat. Nah, silakan daftar langsung, ya. Silakan daftar langsung kepada saya bila perlu, karena ada a special discount. Kita bisa berangkat sama, ya. Jadi karena problem umroh ini biasanya orang nggak percaya, pasti nggak berangkat tuh satu. Yang kedua bisa nggak dipercaya, ini insya Allah, ya. Karena saya tentu yang menggaransinya, ya. Kalau seandainya mau ikut berangkat 7 Maret ini, serahkan saja fotokopi scan paspor, bayar booking, tentu bayar yang lainnya juga, ya, mungkin 50% dulu, dan
silakan kita berangkat bareng tanggal 7 Maret. Tadi saya sudah mendapatkan perlengkapan umrohnya ya. Begitu saudara sekalian, kita bacakan ya. Terima kasih bagi mereka yang masih bergabung ya. Oke. Welcome, kok live tengah malam bang? This is the question. Use more English discourse, Sir Rafli. Not Rafli. I like to hear it ya. Ya. Sepanjang bisa ya. Jadi kok live tengah malam? Ya karena on fire-nya pas tengah malam itu masalahnya ya. Koruptor tobat ya. Kemudian apa tanggapan RH tentang AHY yang masih aja menyerang Anies dengan sebutan pengkhianat di pidatonya kemarin? Tanggapan saya begini. Tanggapan saya ya kalau saya mau begini. Menurut saya AHY itu cerdas. Apa cerdasnya? Dia menutupi kegagalannya sebagai ketua umum Partai Demokrat dengan 2 kejadian. Yaitu upaya take over Demokrat oleh Muldoko, dan yang kedua dalam tanda kutip pengkhianatan Anies yang dia anggap. Itulah yang diglorifikasi untuk menutupi kelemahan kepemimpinan AHY. Apa itu kelemahannya? Ya, menjadikan Demokrat menjadi partai terkecil di parlemen, padahal ayahnya pada tahun 2009 berhasil memenangkan pemilu. Pada tahun 2014. Dia kemudian ketika mengambil alih kepemimpinan menjadi partai terkecil di parlemen. Kalau kita bicara tentang sebuah penilaian yang objektif, ya harusnya ada punishment, ya kan? Tapi ini ya siapa yang mau sebelum acara pun sudah diminta untuk menjadi ketua umum lagi ya. Makanya fenomena partai gimana, how come we are talking about democracy sementara pelaku-pelakunya tidak demokratis. Tapi ini penilaian orang independen ya. Karena ini berlaku juga bagi Anies. Kalau dia bikin organisasi, please be a Democrat ya. Become a Democrat. Kalau tidak demokratis, ini maaf kata, hanya bebek-bebek saja yang mau ikut. Ya, orang-orang kelas mediocre saja yang mau ikut, atau para penjilat yang mau memberikan atau mencari manfaat ekonomi dari keikutsertaan seperti itu. Tapi orang-orang hebat, orang-orang independen gak mau ikut. Padahal yang kita cari adalah pemimpin yang bukan mencari rente, tetapi yang ikhlas berbuat bagi republik ini. Begitu sobat era sekalian ya. Saya tidak membela Anies, tetapi menurut saya pinter AHY. Selalu mengglorifikasi soal pengkhianatan Anies terhadap dirinya. Dan yang kedua adalah hostile takeover Muldoko terhadap Partai Demokrat untuk menutupi kegagalannya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Gagal kan? Ukurannya kan jelas. Yaitu Demokrat menjadi partai terkecil. Padahal kalau dia tidak lari dari koalisi Anies, Demokrat bisa jadi menjadi seperti PKB. Artinya dia yang menggantikan posisi PKB sebagai partai yang banyak kursinya nomor 4 barangkali. Jadi atau dia bisa head to head dengan Nasdem, karena Nasdem kan tidak punya peluru yang besar. Jadi barangkali untuk bersaing sama Gerindra kalah kuat, sama PDIP kalah mapan, dengan Golkar kalah mapan, tapi paling tidak nomor 4 itu masih bisa. Tapi yang ternyata terpelanting karena pada saat-saat terakhir konstituennya malah bingung karena tiba-tiba dia menyelamatkan diri karena kecewa. Jadi sangat personal menurut saya keputusannya. Padahal kalau dia ambil take over, dia yang menjadi ketua tim sukses Anies Mohaimin pada waktu itu misalnya. Wah, justru dia akan menaikkan Demokrat pada waktu itu. Itu pendapat saya ya. Namanya pendapat kan boleh aja. Bagaimana update kasus Tom Lembong ya, sebentar lagi kelihatannya akan digelar pengadilannya.
Apakah Pak RH ikut Ormas Gerakan Rakyat? Tidak. Saya tidak ikut. Like I said ya, I'm an independent person. Nantilah ya saya update apakah saya kemudian ikut organisasi apapun, nanti saya update. Tapi saya tidak ikut Ormas Gerakan Rakyat ya. Bang Refli, kenapa negara tidak bisa tegas? Kalau negara tegas sebaiknya buat aturan bagi siapapun yang menyimpan tabung gas 3 kg. Sebaiknya didenda per tabung misalnya 10 juta. Saya yakin subsidi tidak sampai 80 juta. I don't know exactly, ini soal lain lagi ya. Tidak boleh mendoakan Indonesia bubar ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Bung Refli. Salam dari diaspora di sini. Minus 17 Celsius this morning. Second day for fasting insyaallah. Wah, dari mana? Di sininya di mana 17? Dan tapi kan puasanya lebih cepat kan kalau tidak salah ya. Jadi barangkali Anda puasanya lebih cepat. Laparnya lebih cepat juga karena ini lagi musim peralihan sih sebenarnya. Masih musim dingin. Tadi di daerah mana itu ya? Sumaya ya. Begitu sobat era sekalian ya. Ya kita bahas yang lain tapi intinya adalah ini ada aspirasi publik yang rasional. Saya senang sekali mendengarkan kritikan-kritikan itu karena rata-rata kritikan-kritikan itu berasal dari relung hati yang jujur. Kalau kita lihat ya, dan kita tahu apalagi kalau dia anonim misalnya. Orang bisa saja mengkritik karena ingin mengincar jabatan. Tapi kalau dia tidak mengincar jabatan, anonim, saya kira itu suara hati yang paling jujur. Dan lucu juga kalau kita katakan misalnya ada orang yang mengkritik, saya mengkritik penegakan hukum KPK. Jadikan saya ketua KPK. Misalnya begitu, Abraham Samad one day pernah ngomong begitu, pengen kembali ke KPK untuk memberantas korupsi. Saya kira patut dihargai juga. Kita harus memberikan ruang bukti kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan memang canggih dalam memberantas korupsi. Tapi kalau negaranya sakit, orang-orang seperti itu nggak akan dipakai. Orang-orang yang berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu nggak akan dipakai di negara yang sakit. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cie.